Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelas 1 Ibtidaiyah. Nama saya Ridwan dan Iqbal. Yang dekat. Si pembawa acara yang tidak mengenal diri. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Ahmad Taufik wa ahli baitihi. Beliau guru dunia dan akhirat kami. Ingkang selalu sabar nasihati, mendidik jasmani dan rohani. Ingkang selalu kita harapkan ridho dan barakatipun. Ingkang kita hormati Dewan Komentator Santri Putra dan Santri Putri Nurul Fala Desa Karya Bakti, yang kita harapkan kritik dan sarannya yang berguna untuk menjadi lebih baik. Ingkang kawula hormati senior santri Nurul Putra dan Putri Nurul Fala dari kelas 2 Ibtidaiyah sampai kelas 2 Sanawiyah, yang selalu diharapkan menjadi teladan yang baik bagi kami. Karena teman-teman semua sudah jelas lebih berilmu, lebih pintar dibanding kami yang masih junior. Yang kami banggakan teman-teman seperjuangan kelas 1 Ibtidaiyah yang sedang berbahagia, yang tentunya sedang bergerak juga tentunya, dan semoga sukses, lancar dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan inayahnya telah kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia ini. Di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga tausiah yang akan disampaikan oleh santri kelas 1 Ibtidaiyah, acara yang keempat doa sekaligus penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ufti Ittaqi Kailan Ahzani binti Bapak Heru Kusnandar dan Safia Natania Humairo binti Bapak Warno. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, mbak-mbak, mas-mas. Mbak-mbak, mas-mas. Dengerin deh. Siapa? Mas-mas. Dengerin deh. Supaya kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jawablah bacaan Al-Quran ketika berhenti dengan lafaz Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Allazina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.
Quran Surat Al-Isra ayat 9 dan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya senior Nurul Fala? Sehat? Bahagia apa sedih? Bahagia. Lapar nggak? Ya kasihan nggak bisa makan. Siapa yang jomblo di sini? Sama dong. Memasuki acara yang ketiga yakni tausiah. Tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Sayyidati Ulfi Salimah dan Sarah Nadifah, dua cewek tinggi yang sedang grogi karena dapat giliran yang pertama. Beri suara yang meriah untuk Ulfi dan Sarah. Kepadanya dipersilakan. Kita mau pantun nih, nanti kalau udah pantun jawab asik ya. Oke, siap. Sabar. Disuruh. Ini dulu. Kita mau pantun nih, nanti kalau udah pantun jawab asik ya. Oke. Ulangin dong. Cek. Jauh pulau dari Malaka. Belum. Jauh pulau dari Malaka. Asik. Pergi haji ke kota Mekah. Asik. Dengan bismillah acara dibuka. Semoga semuanya mendapatkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Biru laut seperti kolam, Asik. ikan paus pandai menyelam. Asik. Dari lubuk hati yang paling dalam,
Kita buka tausiah ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kita muliakan Bapak Kiai Ahmad Taufik wa ahli baitihi, lan ingkang kita banggakan rencang-rencang santri Majelis Nurul Falah Desa Karya Bakti. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang telah memberikan hidayahnya sampai kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kita tidak akan memperpanjang Al-Muqaddimah. Langsung saja kita perkenalan diri sekaligus menyampaikan tausiah dari kita yang berjudul keutamaannya menyedihkan tertawa terbahak-bahak. Bertemu dengan kami, Saya Ulfi dan saya Sarah, kita adalah dua cewek tinggi yang gak kalah imut dan baik hati. Nanti kalau kita tanya kabarnya, jawabnya Allah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Mbak-mbak dan mas-mas ada ini kabarnya gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. langsung masuk ke ilmu tausiah ini ya. Islam ialah agama yang seimbang. Ia tidak pernah melarang umatnya untuk merasakan kebahagiaan dan bergembira. Tapi dalam ajarannya, kita tidak boleh berlebihan dalam segala hal apapun. Contohnya seperti tertawa berlebihan dan bergurau berlebihan. Keutamaannya menyedikitkan tertawa dan bercanda itu ada 5. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kasratuz zaki tumitul qalbi," yang artinya banyak tertawa bisa mematikan hati. Makna mematikan hati yaitu sulit menerima nasihat kebenaran, susah terenyuh dengan kebaikan, dan lupa atau lalai mengingat Allah. Orang yang banyak tertawa maka ia akan lebih disibukkan oleh hal-hal duniawi. Contohnya seperti materi, kesenangan sesaat, pakaian bagus, kendaraan bagus, rumah mewah, bermain-main yang tidak mengingat dengan Allah. Scroll TikTok, bikin SP, mengikuti gerakan-gerakan TikTok atau jalan-jalan yang tidak ada tujuan yang bermanfaat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu meningkatkan kewibawaan. Dawuh sahabat Umar bin Khattab, barang siapa yang banyak tertawa, maka ia akan sedikit wibawanya. Contohnya, dia tidak bisa menjaga adabnya.
Yang ketiga yaitu mengingat akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man dhahika qoqatan faqad maja minal akli mahabbah," yang artinya, barang siapa yang banyak tertawa di dunia, maka ia akan banyak menangis di akhirat. Seandainya manusia melihat surga dan neraka serta siksaannya, niscaya mereka akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Yang keempat yaitu meneladani adab Rasulullah SAW. Itu adalah sosok yang paling sering tersenyum dan jarang sekali tertawa. Itu pun hanya terlihat gigi serinya sedikit, tidak pernah terbahak-bahak dan suara keras. Yang kelima yaitu mencegah sifat lupa dan sombong. Orang yang suka tertawa dan bercanda itu lebih susah untuk berpikiran jernih, lebih membanggakan hal-hal duniawi, seperti lebih mengutamakan outfitnya atau penampilannya, HP yang keren seperti pengen HP iPhone dan lain-lain. Sikap berlebihan ini akan menjadikan kedengkian, sombong, dan menyakiti perasaan orang lain. Betul tidak? Kita ada pertanyaan nih. Tenang aja, ada hadiahnya kok. Yang ini khusus untuk emas-emas. Orang yang suka tertawa dan bercanda itu lebih susah untuk Orang yang suka tertawa dan bercanda itu lebih susah untuk serius. Kurang tepat. Ganti Mas Aki jawab nih. Ada yang bisa nggak? Orang yang suka tertawa dan bercanda itu lebih susah untuk menerima nasihat. Ya, standarkannya gimana? Harus jawab tepat atau sekedar ini aja? Kurang tepat. Kayaknya nggak ada. Harus lengkap banget ini kayaknya. Orang yang suka tertawa dan bercanda itu lebih susah untuk menerima nasihat karena dianggap hatinya sudah mati, sudah keras. Bener gak? Bener gak? Jawabannya aja. Berpikiran jernih. Kasih aja. Yang ini untuk Mbak nih. Sebutkan 3 keutamaannya menyedikitkan tertawa dan bercanda.
Sebutkan 3 keutamaannya: menyedikitkan tertawa dan bercanda. Ayo berangkat. Ya, ayo sana. Aku nih udah siap. Pada bisa nggak? Kalau nggak bisa diganti soalnya. Apa makna mematikan hati? Yaudah, mus pertanyaannya. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat tentunya untuk kami sendiri dan teman-teman semua. Kami dua CS tinggi yang imut dan baik hati. Mohon maaf bila ada salah kata menyakiti hati teman-teman semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dewan Komentator dipersilakan untuk menilai. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Tausiah yang kedua, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Syakila Andini Simut di kelas 1 Ibtidaiyah. Beri suara yang meriah untuk Syakila. Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه wasallam. Yang saya hormati Bapak Kiai Ahmad Taufik wa ahli baitihi dan Mbak Mas santri Nurul Falah yang saya banggakan dan menjadi teladan bagi saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di Majelis Nurul Falah yang penuh barokah ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat berbingkiskan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Durasi. Kalau Ayo Syakila, ayo saya. Jangan liatin kakak, nanti kau terbawa. Kalau saya bilang jamaah, jawabnya dalam. Terus kalau saya bilang jamaah, jawabnya dalam Syakila ya. Oke. Jamaah. Jamaah. Boleh nggak saya perkenalkan diri dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Syakila Andini, alamat RK 1. Boleh nggak saya berkata-kata dulu? Boleh. Nanti kalau saya berkata-kata, jawabnya ngeri. Walaupun saya imut-imut, saya seperti cabai rawit. Apabila digigit, bikin keweset terkirit-kirit. Saya di sini akan menyampaikan tausiah tentang fikih, yaitu menutup aurat perempuan di dalam salat. Menutup aurat merupakan salah satu syarat sahnya salat perempuan. Jika aurat terbuka atau terlihat saat salat, baik sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya batal dan gak sah. Batasan aurat bagi perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan hingga batas pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan itu tidak boleh terlihat. Jangan mentang-mentang perempuan pakai mukena, cuma pakai singlet dan short karena sumuk. Ya walaupun ditutupi, tapi tidak mempunyai adat. Banyak perempuan yang ceroboh, cuek dengan rambutnya, tidak mau memakai ciput atau dalaman rambut dengan alasan kelamaan, ribet, hilang, dan lain-lain. Bahkan satu helai rambut yang terlihat itu tidak boleh, harus mengulangi salatnya karena tidak sah. Jika tidak, salatnya tidak diterima. Sebaiknya ketika memakai mukena berkaca dulu untuk memastikan tidak ada rambut yang keluar atau terlihat.
Oke. Terus takut dengan takziran atau hukuman push up 70 kali. Kebiasaan buru-buru lari dan menunggu imam melakukan ruku. Apa mau seperti itu terus? Harus dirubah. Itu bukan perkara yang mudah, melainkan harus menjadi kebiasaan. Karena salat itu butuh persiapan, butuh tenang dulu, butuh menata hati, dan niat akan salat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, oh jamaah, sampai sini sudah paham belum? Lagi dong. Cukup sekian tausiah dari saya. Mohon maaf kalau saya seperti menggurui Mbak semua. Tapi ini hukum fikih yang tidak ada toleransi bagi yang melakukannya. Semoga tausiah ini menyadarkan khususnya diri saya sendiri dan semua yang mendengarkannya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentator langsung. Nggak usah langsung Mbak Elu. Berdiri aja sih. Gimana saya hindar lah ini. Ini udah dibantu Mbak Sinta bangun namanya. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Syakila. Mbak Syakila. Oh jamaah. Halo. Mbak Syakila tadi temanya tentang fikih ya? Fikih. Temanya menarik. Kira-kira audiens paham nggak? Paham. Mbak Aisha paham. Dilihat dari penyampaiannya Mbak Syakila sebenarnya pede, cuman agak-agak masih lupa-lupa gitu ya. Biasanya jam terbangnya kemana aja ini? Jam terbangnya udah antar provinsi. Apa udah ke Inggris, ke Paris, ke Jerman, enggak ya? Kemana? Ke Jepang, ke Jepang. Buat taksi juga kadang-kadang ke Jepang. Ya itu aja ya masih kalian. Jadi cara caranya udah menarik, isi materinya juga udah tersampaikan dengan baik. Cuma yang tadi itu kurang. Oke, gue usul. Kepadanya diucapkan terima kasih. Masih semangat? Harus semangat. Masih banyak lagi yang mau tausiah loh. Tausiah yang ketiga yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Faiz dan Qasim.
Ayo mas, mulai. Masih mari depan Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi Rasulillahi ajmain. Ada sini Qasim. Gantian aja, gantian. Kalau kalau bapak kiai Allah tabrik dari hidup yang Allah berikan. Yang kedua kalinya selawat serta salam pada Nabi kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauliwa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawakan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada acara malam hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang al-muqaddimah. Langsung saja saya bacakan tausiah saya yang berjudul Adab di Kamar Mandi. Sudah pada tahu belum adab di kamar mandi? Tentunya pasti sudah, tapi banyak yang tidak mengamalkannya. Adab di kamar mandi ada 8. 1. Membaca doa masuk kamar mandi. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya sesungguhnya aku memohon berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. 3. Tidak membawa yang berat Allah atau yang sering disebut PCNU atau juga gantungan kunci dan lain-lain. Apabila iblis atau syaitan dalam posisi jongkok, tidak menghadap kiblat. 6. Tidak mendekati kaki kamar mandi. 7. Mendahulukan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. 8. Membaca doa keluar kamar mandi. 2. Ada itu artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku.
Sedangkan kita saling akrabnya dengan HP sampai ke WC pun dibawa. Sama welderan dulu. Kecuali dengan kematian kecil, yaitu apa? Betul. Selalu saya bersabda, WC atau kamar mandi. Sesungguhnya satu kamar mandi itu sering dihadiri setan maupun iblis. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Punya tempat nongkrong atau santai-santai. WC karena tempatnya najis, bukan tempatnya zikir kepada Allah, dan tempatnya manusia membuka aurat. Makanya kita jangan meniru tempat favoritnya setan. Dan kita tidak boleh lama-lama di kamar mandi. Itulah tadi tausiah. Cukup sekian. Tausiah. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru banget mau kemana sih, Pak? Geser sini loh, ke tengah. Ini kayaknya terburu-buru banget. Mau ada undangan di mana lagi sih? Mau ngisi tausiah di mana lagi sih? Ada. Ini mbak kenapa sih rame banget kalau pas kosin ini kenapa? Imut dong mas kosin fansnya banyak aja. Mas kosin tadi ini temanya apa? Temanya Ada di kamar mandi. sini. Materinya udah dikuasai dengan sempurna belum? Belum. Ini latihannya berapa lama? Latihannya berapa lama? Butuh latihan itu waktunya berapa lama kemarin? Seminggu. Iya, 1 pekan doang. 1 minggu? Mantap. Tapi ini ya, apa ya? Grogi banget di Sapa Fans. Ya, ke depannya. Masih bisa kesim, biasa ya. Ya, Mas Kasim ke depannya kan udah tahu nih kalau banyak fansnya, kedepannya lebih percaya diri lagi ya. Kan Mas Kasim kan fansnya banyak nih, tahu kan fansnya banyak, ke depannya lebih percaya diri lagi. Kepadanya diucapkan terima kasih. tausiah yang keempat, yakni yang akan disampaikan oleh Ustadz Ismail Musaki. Muhammad.
Lagi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ikam Allah muliakan Bapak Kiai Ahmad Taufik wa ahli baiti dan senior-senior santri Nurul Falah ingkang Allah banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul pada acara malam hari ini. Dua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita rasakan pada acara malam hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata al-muqaddimah. Langsung saja saya akan membacakan tausiah saya yang berjudul Aurat Laki-laki. Aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Kalau memakai peci, lengan panjang, sarung, itu bentuk penyempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memakai peci, lengan panjang, sarung itu bukan syarat wajib untuk membatalkan sholat. Tujuan kita menutup aurat yaitu untuk menjaga kesucian, kehormatan diri, menghindari fitnah dan pandangan negatif. Betul tidak? Sebagaimana inna nahina angkuro auratuna, artinya sesungguhnya kita larang menampakkan aurat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad. Cukup sekian tausiah yang dapat saya udah nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Cukup sekian tausiah saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. Tadi siapa namanya? Siapa namanya? Nama lengkap? Ismail Musaki. Ismail Musaki. Sebenarnya untuk penyampaian materi itu udah bagus, tapi masih kelihatan kaku kali diam di tempat kayak patung. Ngapa sih malu sama mbak-mbak diliatin terus? Iya. Apa namanya? Risiko jadi orang ganteng ya? Iya. Ini Ini biasanya tausiah kemana aja ini, Mas Mail? Kemana-mana. Aduh.
Udah latihan berapa lama, Mas? Tiap hari ada Tahun. Pantas sudah bagus. Lama kali latihannya. tiap hari latihannya sholat. Malah display sama Mbak itu. Ya guys, sekian dari saya. Udah. Kepadanya diucapkan terima kasih. Tausiah yang kelima yang akan disampaikan oleh Ustazah Nada Maya Khalidah dan Sazi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kita mulyakaken Bapak Kiai Ahmad Taufik wa ahli baiti, ingkang kita banggakan rencang-rencang santri Nurul Falah Desa Karya Bakti. Pertama-tama, marilah kita haturkan kepada kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayahnya lah kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmu pengetahuan ini. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang al-muqaddimah, kami dua cewek cantik, imut dan manis akan menyampaikan kami yang berjudul keutamaan memberi. Memberi adalah sifat yang terpuji. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar suka memberi dan tidak suka meminta-minta. Meski bukan orang kaya harta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat dermawan. Berkaitan dengan keutamaan memberi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla wal yadul ulya munfiqatu was sufla sa'ilah. Yang artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai orang yang suka memberi dan gemar menolong. Sebaliknya, beliau tidak menyukai orang yang meminta-minta. Mengapa demikian?
Karena orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Orang yang suka memberi berarti bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya, orang yang suka meminta-minta akan terlihat rendah bagi orang lain. Oleh karena itu, Nabi sangat mencela orang yang minta-minta karena terlihat lemah. Jadilah orang yang suka memberi, karena dengan memberi kita dapat menjadi pribadi yang mandiri. Kenapa aja? Gak apa-apa kok, makasih ya. Itulah tadi yang bisa Umar menolak. Itu gimmick. Dan janganlah terlalu bergantung kepada orang lain, karena dengan bergantung kepada orang lain kita dapat menjadi pribadi yang pemalas. Itu juga ada bergantungnya. Sampai di sini semuanya sudah paham? Kok belum? Ulangin lagi. Izinkan kami memberikan pertanyaan ya. Tenang aja, ada door prize-nya kok. Apa tuh pertanyaannya? Apa ya? Sebutkan hadis yang tadi dibacain Mbak. Tadi aja yang pertama yang bahasa Indonesia dan dia bisa jawab. Jadi surfa. Ganti. Cek pertanyaan cek. Yang gampang dong. Kalau Kalau ada 9 nyawa. Manis banget sih dia. sekarang sebutkan artinya saja. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Karena tangan yang di atas itu memberi, tangan yang di bawah itu berarti meminta. Betul? Dipilih aja dan tadi yang kelompok saja. Dipilih. Oke, yang dapat hadiah adalah Mbak Afifah. Maju ke depan Mbak Afifah. Yuk, ke depan. Maju ke depan Mbak Afifah. Maju ke depan, Mbak. Untuk penghadiran Nada. Untuk menerima doa. Mana hadiahnya ambil? Berdiri Mbak Afifah. Silakan Mbak Afifah. Dijawab dulu. Terima kasih. Kasih kalungnya ada. Afifah. Terima kasih. Sama-sama. Cukup sekian usia dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget. Durasi. Enggak ada.
Mas Ezi kalau tadi semangat banget kan disuruh beli komentator aja enggak ini dia. Apa ini komentator ini? Apa yang perlu dikomentatori? Enggak banyak komentarnya, udah bagus. Penyampaiannya juga artikelnya jelas. Duo maut combo ya ini. Gitu aja. Udah kayak gitu aja ya. Terima kasih atas komentarnya. Oke. Kepadanya diucapkan terima kasih. Tausiah yang ke-6 yang akan disampaikan oleh Ustazah Farah Zulfatun Najah, si gadis yang selalu optimis. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang tansah kula hormati Abah Yai Ahmad Taufik beserta Ibu Nyai. Ingkang tansah kula hormati Dewan Ustaz dan Ustazah, dan tak lupa rekan-rekan santri semuanya. Masya Allah. Pertama, ungkapan tahmid kita kepada Rabbul Jalil dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, salawat dan salam kita sanjungkan kepada manusia agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, sebelum saya mulai ceramah, bolehkah saya berpantun? Nanti kalau saya berpantun bilang cakep ya. Beli semangka di tempat Pak Dula. Dibawa bekal untuk sekolah. Semoga santri-santri Nurul Falah mendapatkan ilmu yang barokah. Rekan-rekan santri yang saya hormati, sesuai tema pada malam hari ini, yaitu cara menjadi wanita soleha di era canggihnya internet, seperti aplikasi sekarang. Maka kita diingatkan kembali dengan sebuah lagu nostalgia yang judul lagunya tahun 2000. Yang judulnya Judulnya apa Mbak Zulu? yaitu cara menjadi wanita soleha di era canggihnya internet seperti aplikasi sekarang. Maka kita diingatkan kembali dengan sebuah lagu nostalgia yang judul lagunya tahun 2000, yang kurang lebih syairnya seperti berikut. Tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan. Wahai pemuda,
dan para remaja. Ayo siapkan diri, siapkan diri, siap ilmu, siap iman, siap. Rekan-rekan santri yang saya hormati, dengan mendengar lagu itu ternyata benar-benar terjadi sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan mutakhir, satu contoh kecil saja, apa yang terjadi di belahan dunia saat ini juga kita bisa melihat, dan saat ini juga kita bisa mendengar, dan saat ini juga kita bisa mendengar beritanya. Inilah zaman yang kita lalui pada saat ini. Inilah zaman yang kita lalui pada saat ini. Namun kita sebagai seorang muslim atau muslimah jangan sampai terbawa arus gelombang atau zaman dengan cara tetap istiqomah dan semangat dalam thalabul ilmi. Kenapa demikian? Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimbangi dengan bekal iman dan takwa. Dari hal tersebut selaras dengan sabda Rasul, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa hendak menginginkan dunia, hendaklah dia berilmu. Barang siapa hendak menginginkan akhirat, hendaklah dia berilmu. Barang siapa hendak menginginkan keduanya, hendaklah dia berilmu. Rekan-rekan santri yang saya hormati, semoga di era yang semakin serba digital ini membawa pengaruh positif dan memperluas ilmu pengetahuan kita semua. Buah duku, buah rambutan, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih versi yang Mbak Siva? Mbak Siva udah bagus, tapi cara penyampainya masih keburu-buru. Mbak Zulfa, ini ada ulangin pantun yang awal tadi Mbak Zulfa. Boleh nggak? Boleh. Yang buat Beli semangka di tempat Mbak Dula, dibawa bekal untuk sekolah. Semoga santri-santri Nurul Falah mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih komentator. Padanya diucapkan terima kasih. Tausiah yang terakhir oleh Trio Wakil yang bikin cewek-cewek LB. Mari kita sambut dengan meriah Azil, Ali, dan Hasbi dari Thailand Muslim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkatnya kita dapat berkumpul di majelis nurul ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali Hasbi yang hobinya mancing emosi. Kami akan bertausiah tentang bersabar dan bersyukur. Kalimat tentang bersabar dan bersyukur. Kata singkat, gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan. Betul tidak? Singkatan dari kata sabar adalah diam. Meskipun hati berdebar, entah berdebar karena banyak pikiran. Mungkin nembak cewek, tapi belum diterima. Apalagi galau, atau juga pengen antar hafalannya, tapi enggak hafal-hafal. Bersabar dalam Al-Quran. Allah berfirman, Innallaha yuhibbus sabirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Sang pencipta, kalau cintanya wanita itu mudah-mudah saja, tapi bagi cowok ganteng karena sejatinya hidup itu penuh perjuangan dan penderitaan. Gak ada orang ganteng kalau nggak ada orang jelek. Orang ganteng nggak ada kalau nggak ada orang jelek. Sweetman. Kalau nggak ada orang kaya, kalau nggak ada orang miskin, karena nyatanya dunia ini seimbang. Duduk ke bawah, jangan ke atas.
berpikir. Lihatlah orang kurang, karena kau dikuatkan mereka rasa sakit hati, iri dan hati. Tetaplah percaya Hati orang yang telah susah. Tetaplah Tidaklah percaya diri Tetaplah percaya diri bagi orang orang yang mengalami keputusan seperti kami bertiga. Ingat, ini adalah pemberian sang ilahi. Ada yang mau tanya nggak? Lihat hidup itu ke bawah, jangan ke atas. Jangan lihat orang ganteng dan tampan, cantik dan putih. Lihatlah orang kurang, karena mereka dikuatkan memberikan sakit hati, iri dan dengki. Percaya diri bagi orang yang banyak batasan seperti kami bertiga. Ada yang mau tanya nggak? Sudah paham belum? Gimana sih biar percaya diri? Azil jangan nangis. Azil, gimana sih? Ini trio bertiga yang suka bikin cewek ilfil. Gimana sih biar percaya diri? Sok ganteng. Pikir apa sih? Azil banyak berpikiran. Cukup sekian tausiah dari kami, tausiah yang usai begitu cepat, seperti cinta dengan dia. Kisahnya singkat, tetapi kenangannya begitu lekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya-tanya dulu. Ali sama bola. Ali sama bola. Ali sama bola. Asli bola abis. Oi. Ali sama bola. Oh, Ali sama bola juara 2. Ya, ini habis dari mana ini bertiga ini? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Di rumah ada siapa? Tenangkan diri. Iklan. Ya tadi buat Mas Ali masih terlalu apa?
terlalu kaku. Kalau Acil kayak mulutnya ada barbernya ya. Iya. Susah buka. Apa terlalu mungil itu? Mau dilebarin lagi enggak? Iya. Jangan meremut, jangan meremut. Ya, Mbak Darus nggak ngomong atau ngapain, pasti bawaannya meremut. Ya buat Mas Hasbi udah ya statue persis sama namanya Hasbi Jaber abis. Semoga jadi Pak Yai atau nerusin almarhum Pak Ali Jaber. Biar jadi penceramah kondang dari Nurul Falah, bisa membawa nama harum Desa Karya Bakti. Amin. Ya khususnya buat semua yang penceramah tadi. Ya, amin. Ya cukup sekian. Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Azil belum. Bareng. Ayo Azil. Terima kasih Mama. Terima kasih. Mama. Belum enggak mau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya udah. Azil bangun. Kepada yang diucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Pak Yai Zio bin Bapak Yayan Sutisna. Kepadanya kami persilakan. Monggo Pak Yai Zio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati an-nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa akhrabi kul ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Katakanlah, wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki kepada yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Quran surat Al-Imran halaman 227. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka usai sudah acara khitbah pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan dan kehilangan, mohon dibuangkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi dengan kami, pembawa acara yang tidak mengenal letih. Dan terima kasih kepada seluruh santri putra dan putri Nurul Falah yang sudah meluangkan waktunya dan support bagi kami kelas 1 Ibtidaiyah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk yang tadi semua yang tausiah tadi semuanya maju ke depan. Semua yang tadi tausiah. Ayo cepat aja cepat. Semua. Cepat aja. Lutfi Sarah, Syakila, Ismail, Zulfan, Isqasim, Aziz, Ali, Nazmin, ada Izza. Cepat. Depan. Tulisannya kasih ke orangnya. Tulisan
karena situ kasih orang. Udah? Mana. Tanda pengenal. Sudah bisa terbang, ada bisa terbang. Faiz, senyum manis. Asli masih bisa abis. Maiful abis. Ali mana? Ali lebay. Ali lebay. Azil mana? Azil nggak mungkin. Azil terkojol tapi nggak dibuat semua. Azil terkojol. Dede otim gemes. Mana nih? Dede Ati. Dedek. Sarah gangster ini apa bikin gemeter Sarah gangster ini bikin gemeter Zulfa cool cewek cool itu cool sama apa ini uplik si Panglima and soft spoken banget ini. Eta nada bisa terbang. Coba sepil terbangnya. Kamu udah kayak bidadari deh. Sekila imut. Imutnya gimana imutnya? Jamaah. Itu Iza imut bikin ngangenin awal. Personel. Udah ya, ini langsung penilaian. Di sini nggak boleh bilang ketawa aku. Udah, ini masuk ke mode serius, nggak ketawa, nggak bercanda, karena di sini kami komentator mau membacakan poin dan membacakan hitobah terbaik pada malam hari ini. Untuk hitobah yang pertama tadi Ulfi dan Sarah. Mana Ulfi dan Sarah mana? Ulfi dan Sarah, poin dari kami bertiga. Kami penilaiannya 0/10 ya. Jadi cuma dari 1 sampai 10 nilainya. Dari kami bertiga, totalnya itu 15/30. Ya, 15/30. Terus penampilan kedua tadi, siapa ya? Syakila ya? Syakila itu nilainya 22/30. 22/30. Yang ketiga, Sinten yang ketiga? Tadi Faiz dan Qasim. Faiz dan Qasim 11/30. Kok enggak bersandingan? Terus Sinten? Ismail ya? Ismail poinnya 12/30. Mana Ismail? Mana pendukungnya Ismail? Asik. Mana pendukungnya Faiz dan Qasim? Terus poin untuk Mbak Nada dan Faiza 18/30. Mbak Zulfa 23/30. Terus trio tengil tadi. Oh, gokil. Trio gokil 13/30. Jadi penampilan hitobah
Hitobah terbaik pada malam hari ini diberikan kepada Mana pendukungnya Ulfi dan Sarah? Mana pendukungnya Ismail? Mana pendukungnya Trio Gokil? Pendukungnya Zulfa? Mana pendukungnya Ismail? Pendukungnya Faiz dan Qasim. Pendukung Syakila Imut. Pendukungnya Mbak Nada Bisa Terbang dan Mbak Iza Imut. Dan penampilan hitobah terbaik diberikan kepada yang kedua Ustazah Syakila Andini. Mana pendukungnya? Dengan poin 22. Terus hitobah terbaik pada malam hari ini yaitu Ustazah Zulfa Tenaja. Mana pendukungnya? Kurang meriah. Jangan lupa standarnya banyak muka. Nanti Mas mau berhenti lagi di Bang Ali.
Halo,